Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dan salihah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan salih dan salihah selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustadz di sini dalam keadaan sehat, baik, dan alhamdulillah bisa bertemu kembali pada pelajaran PJOK di hari ini. Nah, salih dan salihah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran PJOK bersama Ustadz Fajar di sini dengan materi keselamatan di air. Nah, sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca doa secara bersama-sama di dalam hati masing-masing, yaitu membaca surah Al-Fatihah, supaya nanti kita dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Nah, salih dan salihah, pernahkah kalian mengunjungi sebuah pantai bersama teman-teman dan keluarga? Nah, jika sudah pernah atau belum pernah, boleh tuliskan di kolom komentar. Tentunya sangat seru sekali ketika kita dapat bermain di pantai bersama teman-teman maupun keluarga. Namun, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang ada di pantai. Nah, maka dari itu kita harus menjaga keselamatan di pantai. Karena air itu bisa jadi kawan dan juga bisa jadi lawan. Nah, di sini Ustadz akan mencoba menjelaskan atau kita belajar bersama-sama mengenai menjaga keselamatan di air. Nah, yang pertama, materi yang pertama, cara menjaga keselamatan di pantai khususnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kita lihat dan kita baca pada poin pertama, yaitu memperhatikan teman yang bermain di pantai. Lalu, kita menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Nah, ketika kita berenang di pantai bersama teman-teman atau kita bermain di pantai, maka kita jangan lengah mengawasi teman-teman kita. Nah, kemudian mengingatkan teman jika ada ombak besar. Nah, ketika kita melihat teman-teman kita, terus kita melihat juga ada ombak besar, kita ingatkan. Maka dari itu harus ada teman ya di pantai, biar kita menjaga keselamatan teman dan diri kita. Kemudian mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke tengah laut. Nah, salih dan salihah tentunya sudah tahu bahwa semakin ke tengah, maka air pantai atau air laut itu semakin dalam. Maka dari itu, jika kita terlalu menengah, kita akan tenggelam di air dan arusnya mungkin akan deras. Kemudian menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Biasanya ada di tepi pantai. Kalau kita melihat benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya, misalkan sampah kaca yang mungkin dapat membahayakan kita, sikap kita harus menyingkirkannya agar kita mendapatkan pahala dan juga menjaga keselamatan orang lain. Nah, berikutnya yang kedua yaitu kita pelajari tentang peraturan di kolam renang. Tadi di pantai ya. Sekarang peraturan di kolam renang yang kedua nih. Salih dan salihah tetap perhatikan, jika kita ke kolam renang maka kita harus menaati peraturan-peraturan di kolam renang. Nah, kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan ya. Tidak sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit menular. Nah, pastikan
ketika kita berangkat ke kolam renang atau sebelum masuk ke kolam renang, kita tidak mempunyai sakit kulit ataupun sakit mata, dan bahkan jangan sampai kita mencebur ke kolam atau masuk ke dalam kolam ketika kita mempunyai sakit yang menular, karena akan dapat membahayakan orang lain, dapat membahayakan teman kita. Lebih baik kita tunda dulu jika kita sakit ya. Kemudian nih yang pasti ya, gunakan pakaian renang, pasti harus. Kemudian lalu tidak membawa makanan di kolam renang. Ayo salih-salihah, ada yang pernah membawa makanan masuk ke kolam renang? Nah, itu sangat tidak dianjurkan, karena ya selain mengotori kolam, mengotori air, juga kurang bagus, adab makannya kurang diperhatikan berarti ya. Lalu selanjutnya, tidak membawa binatang peliharaan. Nah, ini pasti jangan membawa kucing misalnya. Tidak boleh ya membawa binatang ke kolam renang, nanti kalau tercebur gimana? Maka harus dihindari. Kemudian membilas anggota tubuh sebelum berenang. Nah, Ustadz ini akan jelaskan tujuan kita sebelum masuk ke kolam renang itu kenapa harus duduk di tepi kolam dan mengayun-ngayunkan air di air. Nah, itu tujuannya adalah membiasakan tubuh untuk terkena air. Jadi suhu tubuh kita agar sama dengan suhu air. Jadi nanti ketika terjun kita tidak kaget. Nah, setelah duduk di pinggir itu kita harus membasahi tubuh kita supaya tidak kaget suhu badan kita, supaya sama dengan suhunya di air itu. Nah, tujuannya itu. Kemudian tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang. Nah, jelas ya kenapa kita tidak boleh meludah di kolam renang atau buang air kecil di kolam renang. Tentunya itu sangat jorok dan membahayakan orang lain karena dapat mencemari air misalnya, dan itu merupakan hal yang kurang baik dilakukan. Maka harus kita taati, harus kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian tidak memakai alas kaki di kolam. Nah, ketika masuk kolam tidak boleh menggunakan alas kaki. Kemudian tidak berlari, bermain, dan melompat, karena keadaan di kolam sangat sangat licin, apalagi di tepi kolam yang airnya menggenang tidak terlalu kelihatan. Kalau kita bermain lari-larian maka sangat membahayakan bagi diri kita maupun orang lain juga nanti kalau kita ajak bermain. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tadi cara menjaga keselamatan di pantai, keselamatan orang lain ya yang utama, dan keselamatan kita juga harus kita taati. Kemudian peraturan di kolam renang juga harus kita taati agar kita termasuk orang-orang yang taat terhadap peraturan sehingga menjauhi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi selalu dalam menaati peraturan. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit dapat bermanfaat. Dan untuk soleh dan solehah, pesan Ustadz selalu semangat dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Tugasnya adalah menjelaskan cara menjaga keselamatan orang lain di pantai dan menaati peraturan di kolam renang. Itu saja. Nanti tugasnya dikirim dalam bentuk pesan suara ataupun video, juga boleh sesuai dengan yang kalian ketahui dan pahami. Ada salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.